حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Cobaan terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Poin yang ketujuh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, cobaan terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Ketika ada yang mengatakan nama perempuan tersebut siapa? Zulaikha. Ada yang mengatakan namanya Ra'il. Ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Ra'il. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Cerita dimulai dari Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau digoda oleh Zulaikha ataupun Ra'il. Dari mulai ayat 23 dalam surat Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan wanita itu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada Nabi Yusuf dan menutup pintu-pintu seraya berkata, hai talak, ayo kesini wahai Yusuf. Yusuf alaihissalam berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah Tuanku. Ahsana mathwai, telah memperlakukanku dengan baik. Karena suaminya Al-Aziz, suaminya Zulaikha memperlakukan Yusuf dengan baik. Maka tidak mungkin mengkhianati seorang lelaki yang baik. Sudah berbuat baik, masa istrinya diembat. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya Allah, orang-orang yang zalim tidak akan pernah beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf alaihissalam, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tiada melihat tanda-tanda dari Rabb-nya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kedua-duanya berlomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga terkoyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di depan muka, mendapati Al-Aziz di depan pintunya. Wanita itu berkata kepada suaminya, apa pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu? Dia jadi flying fiktif istrinya. Saya sudah ingin diperkosa oleh ini orang. Apa hukuman untuk orang yang ingin berbuat zina dengan istrimu? Dia berkata kepada suaminya Al-Aziz, selain di penjara atau tidak ada hukuman lain kecuali siksa yang pedih. Maka Nabi Yusuf berkata, iya rawadatni an nafsi, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'adzim. Yusuf a'rid an hadha wastaghfir li dhanbik innaki kunti minal khatiin. Yang jelas akhirnya terbukti bahwasanya yang salah adalah Zulaikha ataupun Ra'il,
Kemudian Al-Aziz berkata, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini, dan engkau, istriku, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang salah. Ini sedikit cerita. Makanya saya katakan tadi, membaca surat Yusuf itu sudah mencukupi daripada tafsirannya. Baik, sekarang poin yang ke-6. Betul? Berapa? Godaan wanita tadi. Ya. Habis Ustaz waktunya. Tanya jawab katanya. Ini baru sepertiga. Baik. Yang jelas saya tidak ada kegiatan setelah ini kecuali ada sedikit. Saya ingin memberikan faedah-faedah dari yang ke-8 ya. Yaitu godaan terberat laki-laki adalah wanita. Faedah pertama dari poin ke-8 adalah jangan pernah bermain api dengan godaan perempuan. Kamu lemah, wahai para lelaki. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ya, itu faedah pertama. Jangan pernah bermain api dengan perempuan. Kamu lemah. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Apa dalilnya bahwasanya laki-laki lemah di hadapan perempuan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, yang dimaksud manusia lemah adalah lelaki yang lemah. Tamurrul mar'atu baina yaday rijal fala yamlikuna anfusahum illa an yaraha. Seorang perempuan lewat di hadapan para laki, maka para laki tidak bisa menahan dirinya kecuali harus melihatnya. Meskipun hanya sekedar melihat, boleh melihat, dilarang boleh melihat, haram memegang. Makanya lihat tadi yang suami-suami bercahaya mukanya saat di malam hari, istri di sampingnya. Tetapi dia membuka handphone, hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena dia sangat lemah dengan godaan perempuan. Maka sering saya katakan ya, terutama nih, perhatikan di zaman sekarang kan perempuan-perempuan mungkin dia inisiatif ingin mencari lelaki yang saleh, tetapi lelaki yang salehnya tidak peka. Akhirnya perempuan-perempuan punya inisiatif menawarkan diri. Afwan akhi, mau menikahkah? Kata si perempuan ini. Baik itu lelakinya sudah menikah ataupun belum menikah. Kalau sudah menikah, maka perempuannya akan mengatakan, afwan akhi, mau menikah lagi kah? Maka saya berpesan, jika ada para pendaftar seperti itu, ya, para pendaftar seperti itu, dan itu banyak kayaknya, para pendaftar seperti itu, maka perhatikan, kalau Anda laki-laki yang memang ingin dengan niat kuat berpoligami, maka jalani, nikahi. Kalau sudah Anda tahu dia wanita yang baik, yang salihah. Tapi kalau seandainya Anda tidak pemberani, hanya main-main, maka tutup buku. Jangan sok alim-alim playboy. Tutup buku. Jangan dijawab, jangan diapakan. Karena nanti banyak yang modus para ikhwan. Ya, Ustadz, tolong carikan saya jodoh. Nama saya Fulana, umur saya sekian, saya S1 di UGM, kemudian saya tinggi badan sekian. Kalau bisa carikan Ustadz laki-laki yang saleh, kalau bisa kayak Ustadz. Ya, Anda kalau dihadapkan dengan keadaan seperti itu, jangan nyoba-nyoba. Kalau memang Anda model-model penakut dan tidak ingin berpoligami, hanya sekedar lezat di lisan, maka jangan pernah nyoba-nyoba, buka diri, tutup buku. Sudah, realistis saja. Hidup sudah susah.
ngurus istri satu aja menggap-menggap. Ya. Kecuali kalau memang Anda punya kekuatan harta, punya kekuatan tubuh, punya keberanian terhadap istri. Ada sebagian laki-laki itu model-model namanya ayam soka. Ayam soka itu adalah jenis ayam di tanah Arab. Dia ayam jago. Ayamnya jago, jantan berarti. Dan tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Kecuali cuma satu, dagingnya nggak bisa diambil manfaat karena terlalu kurus, cuma ada kulit yang menutupi tubuhnya. Cuma satu manfaatnya apa? Kokoknya. Ini adalah perumpamaan orang Arab jenis laki-laki yang suka ngomongin poligami kemana-mana tapi nggak pernah nikah-nikah. Ini ayam sok'a. Ya, ini para ikhwah. Kalau ini ambil dari hati yang saya, ini nasihat dari hati paling dalam. Jangan pernah bermain api dengan perempuan. Kalau Anda ingin menikahi, maka lakukan. Adapun Anda pembuat harapan palsu, maka sungguh sangat sakit bagi perempuan. Ya, ini berlaku untuk siapapun. Mau jenisnya murid jamaah atau ustadz yang berada di sini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan bagi para lelaki. Ar-rijal alif lam di situ lil jins, untuk jenis, semua jenis laki-laki. Tidak pernah aku tinggalkan godaan paling terberat, paling berbahaya bagi semua jenis laki-laki kecuali perempuan. Nah, perempuannya juga jangan tergoda. Oh, dia kan ustadz, mana mungkin dia macam-macam sama saya. Siapa tahu ustadz juga manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari faedah yang ke-8 ini, kiat agar bisa terlepas dari godaan perempuan. Lihat Nabi Yusuf ya, godaannya sangat luar biasa. Nabi Yusuf itu laki-laki, tentunya suka kepada perempuan. Nabi Yusuf itu pemuda, tentunya tingkat libiditas seksualnya tinggi dibandingkan yang tua-tua. Nabi Yusuf itu beliau musafir, bukan orang Mesir. Beliau pendatang di Mesir. Ini makanya ibu-ibu yang hadir, yang suaminya sering safar-safar, ada yang nyeletuk, antum sering safar Ustaz? Yang suaminya sering safar-safar, hati-hati. Karena condongnya musafir bermaksiat lebih kuat dibandingkan mukim. Kenapa? Karena ketika musafir tidak ada yang tahu, nggak ada PRT, nggak ada mertua, nggak ada suami, nggak ada istri. Ya, pernah seorang ustadz diundang di sebuah daerah. Daerah ini terkenal dengan tempat wisata di Indonesia. Saya tidak mau nyebut nama mereknya. Kemudian habis sholat subuh, ustadznya mengatakan kepada panitia, mohon maaf, saya tidak mau ke hotel itu lagi. Tolong antum ambilkan tas saya semua, saya nunggu di mobil. Kenapa Ustadz? Adakah yang salah dengan hotelnya? Antum gak salah. Cuma masalahnya setiap jam tadi malam ada yang ngetok. Assalamualaikum Ustadz, mau pijit enggak? Coba. Ya. Nih hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang ketiga. Beliau Nabi Yusuf musafir, orang bukan orang asli Mesir. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau budak. Budak diapakan saja terserah. Mau telanjang, mau duduk, mau rebahan, dia harus taat kepada tuannya. Yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam diajak, hai talak, ayo Yusuf. Bukan Nabi Yusuf yang ngajak, nggak ada sweet, nggak ada Nabi Yusuf. Ya, yang keenam,
Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan kebaikan dari suaminya, maka dia semacam ada jasa kepada keluarga ini. Yang ketujuh, Nabi Yusuf berhadapan dengan perempuan yang cantik, orang Mesir, wanita-wanita Mesir cantik. Nggak percaya, pergi sana ente. Ya, yang kedelapan, Al-Aziz Zulaikha, tidak mungkin seorang Al-Aziz mencari istri yang tidak cantik. Seorang gubernur Mesir nggak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan disebutkan oleh para ulama, godaan-godaan Nabi Yusuf begitu banyak. Dalam keadaan seperti ini beliau selamat. Apa yang menyelamatkannya? Satu, keikhlasan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali Nabi Yusuf menjawab ajakan Zulaikha atau ajakan Rahil, beliau mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Pernah seorang pemuda datang kepada saya setelah kajian. Rupanya dia ngejar di mana saya makan malam, dia kejar. Setelah makan, beliau mengatakan, "Ustaz, sulit Ustaz." "Apa yang sulit wahai saudaraku?" "Saya penggemar film porno Ustaz. Saya lihat orangnya jenggotan, wajahnya wajah anak saleh gitu." "Kenapa ya akhi?" "Ini Ustaz, harddisk. Saya punya 20 GB harddisk eksternal. Saya pernah download 1 GB, semuanya film porno. Saya hapus. Tapi setelahnya 5 GB saya download lagi." Sulit Ustaz. Maka jawabannya cuma satu. Kuatkan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui yang rahasia ataupun yang tersembunyi. Kuatkan tauhidmu. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Yusuf alaihi salam, ya, ketika Nabi Yusuf selamat, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan buruk dan keji, al-fahsya. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jangan pernah ngaku ahli tauhid, ngaji tauhid kalau seandainya masih suka nonton film porno. Jangan pernah ngaku ahli tauhid, ngaji tauhid, bertauhid kepada Allah kalau seandainya benar-benar, maksud saya bukan berarti dia kafir tidak bertauhid, benar-benar ahli tauhid kalau seandainya dia masih suka chattingan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Yang saya sebut dengan istilah alim-alim playboy. "Assalamualaikum ukhti, mohon maaf, mudah-mudahan sudah sholat duha, tidak usah dijawab, kita bukan mahram." Gombel. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Dan saya berpesan, kalau ada laki-laki yang seperti itu, jangan pernah Anda berharap dia jadi suami Anda, kecuali bertobat kepada Allah. Ini para ikhwah, waktunya habis ya. Bentar lagi azan zuhur. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Nabi Yusuf, seperti misalkan beliau dakwah di penjara, kemudian beliau menafsirkan mimpi, di situ ada masalah-masalah akidah. Kemudian ada satu hal, apakah Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menikah dengan Zulaikha atau Ra'il? Maka jawabannya mudah, seperti yang dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, "Allahu a'lam, saya belum pernah menghadiri resepsi pernikahannya." Dan memang tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan akan hal itu.